ada suatu riwayat ya, yang aku dengar, itu maksudnya balagoni, annal fasaqata minal ulama'i, bahwasanya orang-orang yang fasik dari kalangan para ulama itu yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil ausan, maka akan didahulukan mereka di hari kemudian untuk disiksa tentunya ya, sebelum para penyembah berhala. Astagfirullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita lanjutkan kajian Ihya kita. Kita sekarang sudah berada pada halaman 232 ya, untuk mereka yang baru bergabung. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Waruya annal hasana insarafa min majlisihi ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, dan diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika insarafa min majlisihi, beliau ya pulang dari majelisnya ya. Fahamila ilaihi rajulun, tiba-tiba membawa kepada beliau rajulun, seorang laki-laki, min Khurasan, dari negeri Khurasan ya, kaisan ya, fihi khamsatu alapin ya, kaisan semacam suatu kantongan ya, kurang lebih seperti itu, semacam suatu dompet, semacam satu tas, fihi yang ada padanya atau yang berisikan khamsatu alafi dirhamin, 5.000 dirham ya. Jadi isi tas tersebut ya dipenuhi oleh uang dirham sebanyak 5.000 ya. Wa asyaratu aswabin min raqiqil bazzi, dan ada 10 lembar pakaian min raqiqil bazzi, dari yang paling halusnya al-bazzi, jenis pakaian, artinya pakaian yang mahal lah, kurang lebih seperti itu. Wa qala, seraya laki-laki itu berkata kepada beliau, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, hadhihi nafaqatun wa hadhihi kiswatun, ini merupakan satu nafkah ya, yang saya berikan kepadamu, dan ini merupakan suatu pakaian ya, untuk tuan guru, kurang lebih lah seperti itu. Jadi orang ini semacam memberikan sedekah kepada beliau. Okay. Faqala Al-Hasan, kemudian berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pada saat itu, afaqallahu ta'ala ya, semoga Allah menyehatkanmu. Dumma ilaika nafaqatak ya, kumpulkan kepadamu nafaqataka wa kiswataka, nafkahmu dan juga kiswataka, pakaianmu, artinya ambil kembali nafkah yang kau berikan, uang yang kau berikan ini, begitu juga pakaian yang kau berikan ini, ambil saja kembali. Fala hajata lana bidzalika, tidak ada hajat bagi kami bidzalika, terhadap yang demikian itu. Jadi beliau tidak mau menerimanya. Innahu, kata beliau, sesungguhnya ya, manjalasa misla majlisi, siapa orang yang duduk seperti majelisku ini, artinya mengajar, kurang lebih seperti itu. Wa qabila minan nasi misla hadza, kemudian dia menerima dari orang-orang misla hadza, seperti ini ya, seperti apa yang kamu berikan kepada saya ini. Laki Allah ta'ala yaumal qiyamati wala khalaqalahu, maka di hari kemudian dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, di hari kiamat, wala khalaqalahu, dalam keadaan tidak ada bagian lagi lahu, bagi dirinya. Nah, itu salah satu asbab yang kemudian membuat beliau tidak mau menerima pemberian daripada laki-laki tersebut, karena menurut beliau orang yang mengajar ya, seperti beliau katanya ya, kemudian dia menerima pemberian daripada orang-orang, menerima upah, menerima gaji dan semacamnya, maka orang yang seperti itu akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian dalam keadaan tidak ada lagi bagian untuk dirinya. Nah, itu saking waroknya ya beliau, saking
berhati-hatinya beliau, ya, bukan berarti bahwa ya kita tidak boleh sama sekali menerima apa yang disedekahkan oleh orangnya. Riwayat ini dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk menggambarkan betapa yang namanya seorang pengajar, ya, yang namanya seorang orang yang mempunyai majelis harusnya juga berakhlak seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Waruyah, dan diriwayatkan juga an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu mauqufan, ini hadis mauquf, wa marfu'an, dan hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? La tajlisu inda kulli alimin, ya, jangan kalian duduk di sisi setiap orang alim, jangan kalian itu belajar kepada semua orang alim, illa alimin, kecuali orang alim yad'ukum, yang menyeru kalian, min khamsin, daripada 5 sesuatu, ila khamsin, kepada 5 sesuatu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang harus kita bermajlis dengan dia adalah orang alim yang mengajak kita, ya, yang menyeru kepada kita untuk meninggalkan 5 sesuatu, mengarah kepada 5 sesuatu. Minasyakki ilal yakin, pertama minasyakki ilal yakin, dari keraguan kepada keyakinan. Wa minar riya'i ilal ikhlas, dari riya, ya, ingin dipuji, ilal ikhlas, kepada keikhlasan. Wa minar raghbati ilal zuhdi, dan dari keinginan, ya, raghbah kepada dunia, ilal zuhdi, kepada zuhud, meninggalkan dunia. Wa minal kibri ilal tawadu'i, dan dari ketakabburan menuju kepada ketawaduan, kerendahan hati. Wa minal adawati ilan nasihah, dan dari permusuhan kepada nasihat. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar menuju kepada kaumnya, fi zinatihi, dalam perhiasannya. Dalam arti yang ini ayat berkenaan dengan Qarun, ya, dialah keluar ke tengah kaumnya, tampil di tengah kaumnya dengan perhiasan yang sangat megah yang ada di tubuhnya. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Nah, pada saat itu, ya, melihat Qarun yang tampil dengan kemegahan dia, berkatalah orang-orang yang yuriduna al-hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia. Ya, apa kata mereka? Ya laitalana, ya, aduhai andai kata bagi kami, misla ma utiya Qarun, ya, seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Jadi mereka berharap agar mereka juga seperti Qarun dari sisi kemegahan dia atau keduniaan dia. Innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya dia, si Qarun itu, orang yang memiliki hadzin azim, ya, bagian yang sangat besar sekali, yang sangat banyak. Dan ini kita tahu terkait dengan sejarah Qarun, termasuk orang yang sangat kaya raya sekali. Nah, wa qala alladzina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, wailakum, celakalah kalian, sawabullahi khairul liman amana, pahala Allah itu lebih baik, liman amana, bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang betul-betul berilmu, ya, mereka kemudian mempermasalahkan keinginan orang-orang pada umumnya pada saat itu agar supaya sama mereka dengan Qarun. Kata mereka, ya, celakalah kalian, yang terbaik sebenarnya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Nah, al-ayah, di ayat ini fa'arrafa ahlal ilmi, Allah memperkenalkan, ya, ahli ilmu, artinya orang berilmu itu, biisaril akhirah, bahwasanya mereka itu lebih mementingkan akhirat ala dunia ketimbang dunia. Artinya bahwa di ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa orang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang fokusnya kepada pahala akhirat, bukan kepada kemegahan-kemegahan dunia. Wa minha, dan diantaranya, nah ini masih atap jauh ke atas, ya, artinya diantara sifat ulama akhirat itu adalah alla yukhalifa fi'luhu qawlahu, bahwasanya tidak menyalahi perbuatannya qawlahu, perkataannya. Jadi perbuatannya harus berbanding lurus dengan perkataannya, tidak menyalahi, tidak terjadi ketimpangan. Bal la ya'muru bisyai'i, ya, bal bahkan la ya'muru bisyai'i, tidaklah dia memerintahkan sesuatu, yang mengajarkan sesuatu, malam yakun huwa awwalu amilin bihi, selama bukan dia orang yang pertama yang mengamalkan sesuatu yang dia sampaikan itu. Salah satu sifat ulama akhirat itu adalah dia tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu sebelum dia sendiri yang melakukan sesuatu itu.
Dia tidak akan perintahkan orang untuk sholat sebelum dia sendiri orang yang rajin sholat. Dia tidak akan perintahkan orang untuk meninggalkan kemaksiatan sebelum dia sendiri meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu karakter yang selanjutnya terkait dengan ulama akhirat. Qala Allah Ta'ala, ya, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian itu perintahkan orang-orang bil birri untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian? Jadi Imam Al-Ghazali mengutip salah satu ayat, ya, dalam Al-Quran terkait adanya semacam larangan, ya, untuk kita menyampaikan kebenaran pada saat kita tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Kita lupa terhadap diri kita. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat lain, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka indallahi di sisi Allah, antakulu, ya, jika kalian itu mengatakan ma la taf'aluna, apa yang kalian tidak kerjakan. Ya, kita menyuruh orang lain untuk sholat, kita sendiri misalnya tidak sholat. Allah sangat marah terhadap orang-orang yang seperti ini. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat lain lagi, fi qissati Syuaib, terkait dengan kisahnya Nabiullah Syuaib. Nah, apa kata beliau? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Ya, aku tidak ingin untuk menyalahi kalian kepada apa yang aku larangkan anhu darinya, larangkan kalian darinya. Maksudnya aku tidak akan, ya, menyalahi kalian, ya, ketika aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, kemudian aku melakukan sesuatu itu. Tidak seperti itu aku tidak akan seperti itu. Itu kata Nabiullah Syuaib alaihi salam. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi diawali dulu dengan takwa kepada Allah, artinya itu dulu yang dikedepankan, barulah kita kemudian mengajar, barulah kemudian kita memberikan nasihat, barulah kemudian Allah mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah. Wattaqullaha wasma'u, dan takutlah kalian kepada Allah, wasma'u, kemudian dengarkanlah. Jadi ini semua ayat-ayat di atas tadi ini menggalakkan kepada kita bahwa kita harusnya lebih baik dulu, ya, kebaikan dulu yang kita harus adakan sebelum kita kemudian memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Ya. Wa qala ta'ala li Isa alaihissalam, dan pernah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya bena Maryam, wahai putranya Maryam, idz nafsaka, ya, nasihatilah dirimu. Fa ini ta'alta, apabila engkau sudah ternasihati, artinya kamu sudah benar, kamu sudah mengamalkan nasihat itu, fa'idin nasa, maka barulah kamu menasihati orang-orang. Nasihati dirimu dulu, barulah nasihati orang lain. Wa illa, jika tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastahi minni, maka malulah kamu terhadap diriku. Nah, ini luar biasa sekali arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Isa untuk mementingkan nasihat kepada diri terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Oke. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, marartu lailata usriyabi, aku lewat pada malam aku diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi aqwamin, yang melintasi suatu kaum, tuqradu syafahuhum, yang mana kaum ini itu digunting mulut mereka, ya, bimaqarida min nar, dengan gunting yang terbuat daripada api neraka. Fakultu, kemudian aku pun berkata, man antum, siapa kalian ini? Faqalu, kemudian mereka semua menjawab, inna kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, wala na'tihi, tetapi kami sendiri tidak mendatangkan kebaikan itu. Wa nanha 'anis syarri, dan kami mencegah dari keburukan, wa na'tihi, tetapi kami sendiri melakukan keburukan itu. Itulah orang-orang di hari kemudian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat dia Isra, yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan diri mereka terkait dengan apa yang mereka sampaikan. Orang-orang yang tidak lebih dulu mengamalkan apa yang mereka ingin sampaikan. Waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan pernah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
halaku ummati, ya, kebinasaan umatku kata beliau, alimun fajirun wa abidun jahilun, adalah orang alim yang fajir, yang tidak benar, yang jahat, yang buruk, wa abidun jahil, dan orang-orang yang rajin beribadah, para penyembah, jahilun, tetapi mereka jahil. Nah, ini termasuk kebinasaan umatku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua karakter yang tidak baik ini. Wa syarrus syirari, dan paling buruknya suatu keburukan adalah syirarul ulama, yaitu keburukannya para ulama. Itulah keburukan yang paling buruk. Wa khairul khiyar, dan sebaik-baiknya yang terbaik adalah khiyarul ulama, yang paling baiknya para ulama. Ya, segala yang terbaik ada yang lebih baik. Apa dia? Ulama-ulama yang baik. Dan semua yang buruk ada yang lebih buruk. Dan siapa dia? Mereka adalah ulama-ulama yang buruk. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Wa qala al-Auza'i rahimahullahu, dan berkata al-Imam Auza'i rahimahullah, syakatin nawawisu ma tajidu min natni jifatil kuffar. Ya. Pernah suatu ketika mengeluh an-nawawisu, ya, orang-orang yang tugasnya menggali kubur, ma tajidu, apa yang mereka temukan min natni jifatil kuffar, dari busuknya bangkai mayatnya itu orang-orang kufar. Jadi ada para penggali kubur, kurang lebih seperti itu, yang suatu ketika mengadu bahwasanya mereka sangat merasa tidak nyaman, terganggu dengan bau busuk daripada bangkainya orang-orang kafir itu. Nah, fa'auhallahu ilaiha. Nah, kemudian Allah pun mewahyukan, ya, kepada mereka ini para penggali kubur. Apa kata Allah? Butunu ulama'i su'i antanu mimma antum bihi, astagfirullah. Ya, batinnya ulama-ulama yang itu, ulama yang tidak benar itu, antanu itu lebih busuk lagi, mimma antum bihi, dari apa yang kalian sedang rasakan atau apa yang sedang kalian keluhkan. Nah, ini luar biasa sekali, waliyadzubillah. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, dan pernah berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, balagoni, ya, pernah sampai kepadaku, ya, ada suatu riwayat, ya, yang aku dengar, itu maksudnya balagoni, annal fasaqata minal ulama'i, bahwasanya orang-orang yang fasik dari kalangan para ulama itu, yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil ausan, maka akan didahulukan mereka di hari kemudian untuk disiksa tentunya, ya, sebelum para penyembah berhala. Astagfirullah. Nah, itu salah satu riwayat yang pernah didengar oleh al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan pernah berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, wailun, celakalah, liman la ya'lamu marratan, bagi orang yang tidak tahu satu kali, wa wailul liman ya'lamu, dan celakalah bagi orang yang mengetahui, wala ya'malu, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, sab'a marratin, itu 7 kali. Jadi kecelakaan orang yang tidak tahu hanya sekali saja, bahasa maupunnya seperti itu, berbanding orang yang tahu tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu, itu perbedaannya itu bahkan sampai 7 kali kecelakaan itu, wail itu. Oke. Wa qala asy-Syu'bi, berkata al-Imam asy-Syu'bi rahimahullahu taala, yattali'u qaumun min ahlil jannati ala qaumin min ahlin nar. Di hari kemudian nanti, ya, akan berkunjungnya, bahasa maupunnya seperti itu, ya, tali'u artinya menampakkan diri, akan berkunjung, ya, satu kaum dari penghuni surga, ala qaumi min ahlin nar, ya, kepada satu kaum daripada penghuni neraka. Fayaquluna lahum, kemudian berkatalah sebagian orang yang masuk surga ini kepada sebagian orang yang masuk neraka itu, ma adkhalakumun nar, apa yang telah memasukkan kalian kepada neraka? Wa inna ma adkhalana Allahul jannata, padahal sesungguhnya kami ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, bifadli ta'dibikum wa ta'limikum, itu karena kemuliaan kalian dalam memberikan adab kepada kami, wa ta'limikum, dan juga karena mengajarnya kalian kepada kami. Jadi terbalik, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi penghuni surga ini keheranan melihat sebagian orang di penghuni neraka tersebut yang mereka kenal tentunya. Jadi kemudian mereka mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk kepada neraka, padahal kami masuk surga justru karena kalian itu mengajarkan kami adab, karena kalian itu mengajarkan kami ilmu pengetahuan. Oke. Faqalu, kemudian mereka pun menjawab,
Inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'aluhu. Sesungguhnya kami ini memerintahkan kebaikan, memberikan pengajaran, memberikan adab wa la naf'aluhu, tetapi kami tidak melakukannya. Wal iyadzu billah. Sampai situ saja dulu apa yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.